Halo teman-teman, kembali lagi di AMH Channel. Ketika kita memikirkan sebuah mobil dengan karakter nyaman, selalu yang terbayang itu adalah perawatan yang ribet dan mahal. Padahal kalau kita jeli, sebenarnya ada kok mobil-mobil dengan karakter nyaman yang cukup masuk akal untuk pemula. Dengan budget 60-70 jutaan, kami temukan mobil-mobil berikut ini. Toyota Vios 1,5 tipe G transmisi manual tahun 2008. Identik dengan sedan taksi, tapi ini bukan unit taksi. Ini adalah Vios G dengan lapang V di grillnya. Model ini merupakan generasi kedua. Bahasa desainnya adalah Vibrant Clarity. Dia lebih panjang 15 mm dari pendahulunya. Meskipun ini sedan termurahnya Toyota, dia tidak diciptakan ringkih. Justru dia punya karakter nyaman. Suspensinya bahkan lebih empuk dari Yaris sebagai kembarannya. Keluaran 2008, tidak ketuaan untuk mobil bekas harga 60 jutaan. Kabin dan bagasi sangat luas meskipun cuma untuk 5 orang saja. Salah satu alasan utama memilih sedan sebenarnya adalah kenyamanan dan kursi belakang yang ergonomis. Beda dengan hatchback atau city car yang senderan belakangnya cenderung tegak dan bus side joknya cenderung keras. Mesin 1NZ FE 1500cc 4 silinder DOHC VVTi, tenaga 109 PS, torsi 142 Nm, profil ban 185/55 R15, tangki BBM 42 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 12-13 km per liter, kombinasi sekitar 15-16 km per liter, tol sekitar 17-18 km per liter. Fiturnya cukup lengkap untuk sekelas Toyota jadul. Selain fitur standar, dia sudah dapat spion retract, pengaturan kursi driver lengkap, tilt steering, audio steering control, dual airbag, setir kulit, console box, vanity mirror kiri kanan, sensor parkir, dan rem cakram belakang. Kalau yang matic ada tambahan rem ABS, kunci keyless, dan engine start-stop. Perawatan Vios juga sangat mudah, spare part melimpah dan cukup terjangkau. Triknya biar makin murah, bilang saja partnya buat limo. Laci penyimpanan dan cup holder juga banyak. Penyakitnya cuma butuh penggantian part saja karena usia. Toyota Vios G 2008 ini adalah pilihan yang paling ekonomis jika teman-teman butuh mobil dengan karakter nyaman. Harganya sekarang sekitar 68 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua, Toyota Altis G transmisi matic tahun 2002. Kalau teman-teman ingin mencoba yang lebih mewah, benar nyaman dan kedap, Altis G bisa dicoba. Altis setingkat di atas Vios. Sedan ini memang diciptakan untuk kenyamanan, namun secara perawatan dia masih masuk akal untuk pemula. Alasan utamanya karena brandnya. Toyota selalu yang termuda dan termurah dari pesaingnya. Jika dalam kondisi standar, Altis Gen 1 ini memang kelihatan terlalu cupu. Beda auranya kalau diganti velg dan sedikit diceperin. Makanya tidak jarang anak muda justru lebih memilih Altis ketimbang Vios jika punya dana 60 jutaan. Interior sudah pasti nyaman, kabin sudah pasti kedap, suspensi sudah pasti sangat empuk. Fiturnya rem ABS, speaker tweeter, wooden panel, spion retract, tombol sensor parkir, auto headlamp, dual airbag, AC digital auto climate, laci banyak banget, armrest belakang, brain glass antena, dan rem cakram depan belakang. Mesin belum VVTi. VVTi baru muncul di tahun 2004. Kode mesinnya 1ZZFE 1800cc 4 silinder DOHC EFI. Tenaga 140 PS, torsi 177 Nm, transmisi matic 4 speed SECT, penggerak FVD, profil ban 185/65 R15. Tangki BBM 50 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 9-10 km per liter, kombinasi sekitar 11-12 km per liter, dan tol sekitar 14-15 km per liter. Meskipun terkenal dengan mobil inventaris kantor, anak muda sekarang juga mulai meliriknya, karena dengan harga yang semakin masuk akal ini, kita sudah dapat mewahnya, nyamannya, dan kedapnya. Fiturnya juga masih dianggap premium di zaman sekarang, dan BBM-nya juga cukup irit. Apalagi dia termasuk sedan yang bandel dan mudah dirawat, tidak bikin kantong jebol. Tapi namanya mobil tua, tentu ada penyakitnya. Yang lumayan menjadi omongan adalah tombol AC keras dan kaki-kaki ringkih. Ya, penyakitnya cuma itu saja, hanya sebatas butuh peremajaan. Maticnya pun juga awet. Altis ini sangat kami rekomendasikan buat pemula jika ingin punya sedan matic nyaman harga 60 jutaan yang tidak tersentuh image taksi. Keluaran tahun 2002 ini sekarang harganya sekitar 67 juta rupiah dengan pajak sekitar 2,4 juta rupiah. Yang ketiga, Nissan Livina X-Gear transmisi manual 2008. Kalau teman-teman ingin nyari yang bergaya adventure, Livina X-Gear adalah yang ternyaman dan pas buat pemula.
X-Gear adalah model tertinggi dari Livina, mulai dipasarkan di tahun 2008. Sebagai crossover, X-Gear sebenarnya punya ground clearance yang tergolong rendah, tapi hal ini yang membuatnya menjadi nyaman dan stabil. Desainnya belum terlalu ketuaan, meskipun bukan favorit anak muda, tapi X-Gear pas banget buat pria berkeluarga yang hobi touring. Livina terkenal dengan mesin ngelitik dan susah nanjak, namun itu hanya sering terjadi di model 7-seater. Pada Livina X-Gear, momok tersebut jarang terjadi. Tapi kalau mau yang lebih aman lagi, teman-teman bisa pilih yang transmisi manual. Tenaganya lebih instan dan BBM dalam kotanya lebih irit. Lebih aman juga untuk semua kontur jalan. Mesin HR15DE 1500cc 4 silinder THUAC Twin VTC, tenaga 109 PS, torsi 143 Nm, penggerak FVD, tangki BBM 52 liter, BBM dalam kota sekitar 10-11 km per liter, kombinasi sekitar 14-15 km per liter, tol bisa tembus sekitar 17-18 km per liter. Interior X-Gear cukup luas, terutama bagasinya. Kegerapan kabin cukup baik, suara mesin senyap, dan fiturnya standar saja. Power window, electric mirror, AC dengan pengaturan lengkap, tapi setidaknya sudah dapat airbag di sisi driver. Bodi kokoh dan tebal, mesin bertenaga. Tidak selemot Grand Livina berkat bodinya yang lebih ringan. Suspensi nyaman meskipun tidak senyaman Grand Livina. Dan posisi berkendaranya mirip sedan. Meskipun bukan yang sangat ergonomis, setidaknya tidak bikin cepat pegal. Memang merawat Livina X-Gear itu agak mahal, tapi bukan yang menguras kantong. Yang penting pastikan dapat unit yang terawat dan disiplin dengan perawatan berkala. Biar kantong tidak jebol, hindari pakai part KW, selalu pakai oli dan coolant berkualitas, dan selalu isi pertama. Dijamin mobil pasti awet. Livina X-Gear manual 2008 harganya saat ini sekitar 65 juta rupiah, dengan estimasi pajak sekitar 1,9 juta rupiah. Yang keempat, Nissan Grand Livina 1,8 XV transmisi manual 2007. Cara lain untuk menghindari masalah mesin ngelitik dan lemot ditanjakan pada Grand Livina adalah Grand Livina 1,8 ini. Ini adalah model awal dari tipe 1,8 liter Grand Livina. Punya desain yang sama, tapi kapasitas mesinnya lebih besar. Fitur yang ditawarkan lebih baik meskipun masih sama-sama menggunakan AC belakang sedan. Grand Livina terkenal dengan suspensi yang paling nyaman di kelasnya. Kabinnya cukup kedap dan suara mesin yang halus. Karakter mesinnya makin kencang makin bertenaga, dan keiritan BBM-nya juga sangat baik. Interiornya cukup mewah dengan aksen wood panel. Fitur standarnya juga cukup lengkap. Power window, electric mirror, tilt steering, head unit double din, AC dengan pengaturan lengkap, dan AC belakang. Tapi juga dapat armrest di kursi tengah dan headrest di kursi belakang yang tidak ditemukan di varian 1500cc. Mesin MR18DE 1800cc 4 silinder THUAC, tenaga 124 PS, torsi 174 Nm, transmisi manual 6 speed, penggerak roda depan, tangki BBM 52,4 liter, konsumsi BBM dalam kota sekitar 8-9 km per liter, kombinasi 12-13 km per liter, dan tol sekitar 14-15 km per liter. Bisa dikatakan, tidak ada kasus yang tidak bisa nanjak dan mesin ngelitik di varian 1,8 ini. Beda sekali dengan model 1,5. BBM juga tidak seboros yang kebanyakan orang bilang. Justru dia termasuk irit. Mesin sebenarnya bandel dan perawatannya simple. Tapi jika dapat unit yang kondisinya butuh banyak permajaan, memang terkesan rewel. Kekurangan yang paling mendasar dari Livina 7-seater ini mungkin AC-nya saja. Kurang dingin kalau duduk di kursi paling belakang, terutama di cuaca terik. Namun secara keseluruhan, menurut kami varian 1,8 ini adalah pilihan yang paling relevan buat pemula jika ingin mencoba sebuah Grand Livina yang terkenal dengan segudang isu yang cukup mengkhawatirkan itu. Dengan harga 67 juta, kenyamanan, keiritan, dan kemudahan perawatan Grand Livina rasanya sayang untuk dilewatkan. Pajaknya sekitar 2 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi mobil nyaman yang kami rasa paling pas buat pemula jika budgetnya 60 jutaan rupiah saja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.